Gempa bumi terkini melanda di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat, Jabar, pada Senin, 9 September 2024, siang. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 2,7 SR. Pusat gempa bumi berada di darat 33 km tenggara Kota Sukabumi, Jabar. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 93 km. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi BMKG Wilayah 2. Info gempa magnitudo 2,7 skala Richter, 9 September 24 pukul 11.59 menit 44 detik WIB, lokasi pukul 7.21 Lintang Selatan, 106, 98 Bujur Timur, 33 km tenggara Kota Sukabumi, Jawa Barat, kedalaman 93 km, BMKG. BMKG menyarankan masyarakat untuk tidak panik, namun selalu siaga terhadap kemungkinan adanya gempa susulan. Jika terdapat kerusakan atau situasi darurat, diharapkan warga segera melaporkannya kepada pihak terkait agar dapat dilakukan penanganan cepat. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak berwenang dan masyarakat, diharapkan dampak dari gempa ini dapat diminimalisir. Tindakan preventif dan kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bahaya akibat gempa bumi. Masyarakat diharapkan selalu memperhatikan informasi terbaru dari BMKG dan mengikuti instruksi yang diberikan. Penting juga bagi warga di daerah rawan bencana untuk memiliki rencana evakuasi dan mengetahui lokasi-lokasi aman saat terjadi gempa. Megatrust Selat Sunda mengintai. Masyarakat di 27 wilayah Jawa Barat harus waspada. Potensi gempa megatrust di Selat Sunda semakin mengkhawatirkan masyarakat Jawa Barat. Meski tidak ada yang tahu pasti kapan gempa tersebut akan terjadi, masyarakat di 27 wilayah Jawa Barat diimbau untuk selalu siap siaga menghadapi ancaman bencana. Beberapa waktu lalu, isu gempa megatrust ini kembali mencuat setelah BMKG memprediksi bahwa dua segmen gempa besar, yakni megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, tengah berada dalam masa kritis. BMKG menyebut belum ada gempa besar yang terjadi di wilayah tersebut selama ratusan tahun, menjadikannya semakin berisiko. Meskipun memberikan peringatan, BMKG menegaskan bahwa tidak ada teknologi yang bisa memprediksi waktu pasti terjadinya gempa megatrust di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Jawa Barat diperkirakan akan terdampak signifikan jika gempa tersebut terjadi. Penjabat, PJ, Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, melalui surat edaran nomor 128 PB 0103 BPBD yang diterbitkan awal September 2024, menginstruksikan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gempa megatrust Selat Sunda. B. Mahmudin meminta seluruh masyarakat untuk melakukan mitigasi non-struktural, seperti menyediakan rambu bahaya, papan informasi, serta lokasi evakuasi. Selain itu, masyarakat juga diimbau membangun sistem peringatan dini, early warning system, menggunakan alarm, kentongan, atau speaker masjid yang dapat digunakan untuk memperingatkan masyarakat saat terjadi bencana. Pemerintah daerah juga diminta untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah penyelamatan diri saat gempa dan tsunami, termasuk simulasi bencana. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami risiko gempa megatrust dan dapat bertindak cepat ketika bencana terjadi. Masyarakat diharapkan untuk terus waspada dan mempersiapkan diri terhadap potensi gempa megatrust yang bisa datang kapan saja, terutama di wilayah-wilayah rawan di Jawa Barat. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan.
Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa magnitudo 4,5 guncang timur Laut Tambrau, Papua Barat pada Senin, 9 September 2024. Gempa bumi dengan magnitudo 4,5 dilaporkan terjadi di wilayah timur Laut Tambrau, Papua Barat, pada Senin, 9 September 2024, pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, pusat gempa berada di koordinat 0,33 derajat lintang selatan dan 132,87 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. Lokasi epicentrum, Gempa terletak di Lot, sekitar 70 km, timur Lot dari Tambrau, Papua Barat. BMKG menginformasikan bahwa gempa ini termasuk gempa dengan kedalaman yang dangkal, namun belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa. Informasi yang disampaikan ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data bisa berubah seiring dengan masuknya data yang lebih lengkap dan akurat. BMKG akan terus memantau situasi dan memberikan informasi terbaru jika terjadi perubahan atau gempa susulan. Masyarakat di wilayah sekitar Tambrau diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pihak berwenang mengimbau agar warga mengikuti petunjuk dan arahan dari pemerintah setempat, serta selalu siap dengan tindakan keselamatan yang harus diambil jika terjadi situasi darurat. Kesiapsiagaan sangat penting dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi yang bisa datang tanpa peringatan. Untuk meminimalisir risiko yang ada, warga disarankan mengetahui prosedur keselamatan, seperti menghindari bangunan yang rentan runtuh dan mencari tempat yang aman. Langkah-langkah mitigasi yang tepat sangat dibutuhkan guna melindungi keselamatan masyarakat dari dampak bencana gempa bumi. Pihak berwenang juga siap memberikan bantuan dan menangani situasi darurat dengan cepat jika diperlukan. Dengan upaya antisipasi yang baik, diharapkan dampak dari gempa ini dapat diminimalisir, dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Gempa bumi ini juga mengingatkan kita pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah-wilayah yang rawan gempa. Koordinasi antara masyarakat dan pihak berwenang sangat diperlukan agar penanganan dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Sikap waspada dan persiapan yang matang akan sangat membantu dalam menghadapi situasi darurat akibat gempa bumi di masa mendatang. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Senin, 9 September 2024, siang. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,2 SR. Pusat gempa bumi berada di Lot 17 km Barat Daya, Bengkulu Utara. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 35 km. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi BMKG Wilayah 2. Info gempa magnitudo 3,2 skala Richter, 9 September 24 pukul 10.41 menit 56 detik WIB, lokasi pukul 3.59 Lintang Selatan, 101.61 Bujur Timur, 67 km Barat Daya Bengkulu Utara, kedalaman 35 km. BMKG. Dalam situasi seperti ini, BMKG akan terus memberikan pembaruan terkait perkembangan lebih lanjut, termasuk gempa susulan yang mungkin terjadi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terkonfirmasi dan selalu mengacu pada sumber resmi. Kesiapsiagaan dan koordinasi antara pihak berwenang dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi potensi risiko bencana alam, termasuk gempa bumi. Melalui langkah-langkah antisipatif, diharapkan dampak dari gempa ini dapat diminimalisir, serta keselamatan warga tetap terjaga. Upaya mitigasi bencana sangat penting untuk meminimalkan dampak kerusakan dan potensi korban jiwa. Penting bagi masyarakat untuk selalu siap dan waspada terhadap potensi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu.
Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11. MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12. MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.